Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abu Konita Channel. Ya, untuk mendapatkan informasi menarik mengenai keperawatan dan medis lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abu Konita Channel. Kali ini seri pembelajaran perawat memasuki sesi ke-7. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara hekting atau menjahit luka kutis daerah kulit. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi menarik seputar keperawatan dan medis lainnya. Mari kita mulai. Hekting adalah suatu proses mendekatkan tepi jahitan dengan mempertahankan benang. Tujuannya adalah supaya lukanya itu menutup atau aproksimasi. Itu pengertian hekting. Dalam hekting ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Pertama adalah kita persiapkan alat hektingnya. Ada nail powder, pinset, dan gunting. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah sutur atau benangnya. Pada episode yang lalu kita sudah kupas tuntas mengenai cara benang, macam-macam benang. Kali ini kita akan aplikatif bagaimana cara hektingnya. Dalam menjahit luka kulit atau kutis, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah bahwa luka itu tidak boleh ada dead space. Jadi lukanya harus menutup rapat. Kemudian ketika memotong simpul dari benang itu tidak boleh terlalu pendek ataupun terlalu lebar. Sehingga ketika menjahit subretikuler itu tidak ada benang yang keluar. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika sudah dijahit, pertahankan posisi sterilitas pada saat menutup luka. Ini yang kerap terjadi ketika operasi sudah selesai, kemudian luka sudah dijahit, maka critical point selanjutnya adalah mempertahankan daerah jahitan agar tetap steril. Baik, kita mulai saja untuk cara tekniknya. Kulit atau kutis ada beberapa metode. Yang pertama subretikuler, kemudian dijahit satu-satu dan dijahit dengan metode matras. 3 metode inilah yang akan kita coba untuk sama-sama belajar ya guys. Kita yang pertama akan menjahit subretikuler. Benang, pilihan benang yang dipakai bisa kromik, bisa monofilament. Kadang ada operator yang menggunakan dengan PGA, tergantung dari pengalaman beliau dan juga kondisi luka pasien. Sebelum kita jahit, kita pastikan daerah lukanya di disinfektan atau disinfeksi, di antiseptik, dibersihkan. Setelah bersih, baru kita jahit. Sisi bagian atas seperti ini, kita ambil bagian dari atas ke dalam, seperti ini. Kita keluarkan. Ini metode pertama subretikuler. Kemudian kita simpul seperti ini guys. Kita bisa 3 kali ataupun 2 kali. Kemudian sisi benang yang pendek kita gunting seperti ini guys. Selanjutnya benang tersebut kita keluarkan seperti ini. Subretikuler ini keuntungannya lukanya rapat, kemudian benangnya tidak kelihatan seperti seolah-olah dilem. Kadang pasien tahunya seperti dilem. Kita masukkan lagi seperti ini guys. Kita mulai dari ujung, kita keluarkan. Kemudian sisi sebelah kiri kita ambil bagian dalamnya,
kita jahit lateral seperti ini. Kita keluarkan jarumnya, kemudian sisi sebelah kanannya kita ambil juga seperti ini, tarik. Pastikan luka menempel dengan tepat, tidak ada space. Kemudian jarak 1 cm selanjutnya sama seperti yang atas, seperti ini. Kemudian kita lagi sebelah sini. Pada subretikuler seperti ini seringkali yang tidak boleh dilakukan adalah benangnya keluar pada sisi kanan atau kiri. Nah, seperti ini yang tidak boleh guys, karena bisa mengakibatkan adanya kuman atau resiko infeksi. Nah, ini kita lihat udah mulai rapat. Selanjutnya sisi sebelah ini kita jahit seperti ini ya guys. Pastikan dia berada pada kutis, tidak boleh ada jarum yang keluar. Nah, seperti ini yang keluar. Kita arahkan jarumnya seperti ini. Jangan kita, nah seperti ini. Jangan lupa ketika memindahkan jarum selalu menggunakan pinset seperti ini. Kita tarik, kita buka sedikit bagian kulit dalamnya, kita jahit seperti ini. Tidak boleh terlalu keluar dan tidak boleh terlalu dalam, dan jarak dari sini ke sini simetris, tidak terlalu jauh, sehingga bisa menutup dengan sempurna seperti ini guys. Kita jahit terus sampai pada ujung luka. Ketika jahit kulit tidak boleh ada istilah dog ear, atau ujung luka sama luka tidak runcing atau dia bentuknya cembung sehingga tidak bersudut. Itu akibatnya akan kerapihan lukanya, sehingga akan terjadi dead space. Makanya harus runcing ujung-ujungnya sehingga menghindarkan dari dead space atau ear dog ear. Nah seperti ini ya guys. Kita jahit lagi, jangan sampai jarumnya keluar. Kita ambil. Kalau ada jaringan yang keluar, kita rapikan seperti ini guys. Sisi kanan dan kiri, atas dan bawah harus sama-sama menutup, tidak boleh ada celah. Ini kita ambil lagi. Kita ambil jarumnya. Jarum benangnya kita singkirkan, kemudian kita ambil sisi bagian dalam. Ingat ya, ngambilnya tidak terlalu luar dan tidak terlalu dalam, sehingga dia tepat di badan kutis. Tuh seperti ini, kita ambil jarumnya. Dikit lagi guys, kita jahit lagi seperti ini terus sehingga menutup rapat pada ujung. Seperti ini guys. Bagaimana untuk ujungnya? Kita sekali lagi, ini sepertinya satu space lagi, kita ambil,
jangan sampai keluar guys. Kemudian dipastikan rapat dan dikeluarkan. Nah, untuk subretikuler yang tidak ada ininya, tidak ada simpulnya, biasanya ketika dikeluarkan seperti ini, benangnya dimasukkan kembali ya guys, seperti ini tekniknya. Seperti ini. Kemudian kita ambil. Kemudian kita masukkan lagi ke benang yang tadi kepada sisi seberangnya seperti ini. Jika sudah selesai, kita gunting. Inilah jahitan subretikuler. Kalau ada sisi kulit yang tidak rata atau tidak menyatu, kita satukan seperti ini guys, seperti ini. Kemudian kita bersihkan daerah sekitarnya, baru kita lakukan penutupan luka. Ini metode pertama, subretikuler. Teknik hektik kutis atau kulit selanjutnya, setelah dari teknik subretikuler sudah beres, selanjutnya adalah dengan teknik matras. Ini sama seperti satu-satu, hanya saja ada 2 kali bolak-balik ketika menjahitnya. Mari kita lihat tekniknya. Ini luka, ini sisi dekat dengan kita, ini jauh dari kita. Usahakan dalam menjahit dimulai dengan yang jauh dari kita, karena untuk memudahkan kita bermanuver. Teknik jahit matras adalah kita ambil kurang lebih 1 cm di atas luka atau sobekan. Kita sebut ini dengan istilah jauh. Kemudian kita masukkan ke yang jauh seperti ini. Kita keluarkan jarumnya. Kemudian selanjutnya jarum kita putar seperti ini ke arah kanan luka seperti ini. Selanjutnya titik yang dekat dengan luka kita masukkan jarumnya seperti ini. Seperti ini, masuk, keluar, kita tarik, kemudian kita balik lagi jarumnya seperti ini. Kita masukkan juga ke sisi yang dekat. Prinsipnya masuk dari jauh, keluar dari jauh, masuk lagi dari sisi kiri ke dekat, keluar dari sisi kanan yang dekat seperti ini. Baru kita simpul di sisi sebelah sini. Seperti ini. Kita putar. Idealnya simpulnya kita 7 kali karena supaya kuat ya guys. Seperti ini. Jahit kulit ini kalau matras satu-satu biasanya menggunakan benang prolen atau len maupun monofilamen. Kalau ini saya menggunakan catgut karena tadi praktek retikuler subretikulernya dengan keramik atau catgut, jadi sekalian biar nggak banyak buka jarum. Kita gunting tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, ini contoh satu metode matras. Selanjutnya kita ulang dari luka ini ke luka selanjutnya. Jaraknya sama, kurang lebih 1 cm. Pertama ngambil dari yang jauh, kemudian keluar dari yang jauh seperti ini ya guys. Kemudian jarum kita balik seperti ini. Kemudian kita masukkan jarum ke sisi yang dekat dengan luka seperti ini. Kemudian balikan lagi jarumnya, kemudian masukkan
posisi seperti ini ya guys. Lalu kita simpul. Ini 2, kemudian simpul lagi 4, 6, baru terakhir 7. Kemudian kita gunting. Sama prosedurnya, tidak terlalu panjang dan terlalu pendek seperti ini. Biasanya teknik jahit matras digunakan pada luka-luka yang infeksius, kemudian luka kotor, kemudian luka-luka pada kasus ortopedi, luka-luka dengan string yang tinggi, sehingga metode matras ini dinilai lebih kuat ketimbang dari subletikuler. Maka kadang operator pilihan choice metode jahit kulitnya menggunakan metode matras. Seperti ini, jauh, keluarkan dengan yang jauh seperti ini. Kemudian jarum kita balikan. Kemudian dekat dengan dekat. Guys, pegang ini, kemudian kita keluarkan. Oke. Kemudian kita simpul. Simpul lagi. Oke. Dan begitu seterusnya sampai dengan ujung. Itu metode kedua, yaitu dengan metode matras supur atau jahit satu-satu dengan metode supur matras. Selanjutnya jahit kutis satu-satu dengan metode satu-satu ya. Yang ini biarkan saja. Idealnya kalau satu luka mulai dari matras, maka selanjutnya matras. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba jahit satu-satu. Usahakan ngambilnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, dia estetika lukanya akan jelek. Kalau terlalu jauh, stringnya akan terlalu tegang sehingga mudah putus. Kita kira-kira seperti ini, kurang lebih sekitar 1 cm. Kemudian kita tusukkan jarumnya, kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita keluarkan juga 1 cm seperti ini. Kita tarik. Pada saat jahit satu-satu, diusahakan letak simpulnya tidak boleh berada di tengah, tetapi harus berada di salah satu samping dari luka. Ini guys. Kemudian kita gunting, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Seperti ini. Kemudian kita jahit juga di 1 cm di sini. Kita keluarkan. Kita keluarkan di sini. Kita simpul. Kita arahkan ke sisi kiri.
Inilah tiga metode cara jahit kutis. Bagian atas ini adalah dengan matras utuh, yang ini adalah dengan satu-satu. Tampak perbedaannya, kalau matras dari jauh, kemudian keluar jauh, kemudian masuk lagi dari dekat, keluar lagi dari dekat sebelahnya. Begitu seterusnya. Kalau pertamanya matras, diusahakan seterusnya juga matras. Kalau ini satu-satu, ini satu-satu. Kenapa ini saya buat dua ini? Supaya tahu perbedaannya antara satu-satu dengan matras. Dan pilihan benangnya untuk satu-satu dan matras biasanya menggunakan golongan lain. Dia untuk yang lebih kuat, supaya lukanya masa proliferasi atau tumbuh sampai dengan matur luka ini, dia benangnya masih ada, tidak putus. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk share, like, dan subscribe Wanita Channel untuk mendapatkan informasi keperawatan dan medis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.